illa illa maktama min jumardani kalam tam maktama min jumardani kalam tam yanda sibu iku dadi kana sopake okoman wa ba'da nafyin nan ing dalam sawise kalam nafi au kanafyin utawa kaya kalam nafi untuk ibadi pilih untuk ibadan pilih apa idba umma untuk ibadan pilih apa idba umma ngenutake perkara ittasola kang tasil apa wang siblan nasabna sapa sira wang siblan nasabna sapa sira ma ing perkara ing foto akang mung kotek putus sapa man wa antami min lan saking bani tamim fi ing dalem mang fotoan wa antami min lan saking bani tamim fi ing dalem mang fotoa ibdalun utawi gawe ganti atau dadi badal ibdalun utawi gawe ganti waqa'a iku tumiba apa ibdal waqa'a iku tumiba apa ibdal mustasna mustasna buka kurung kalimat yang dikecualikan kalimat yang dikecualikan buka kurung dengan menggunakan adat illah dengan menggunakan adat illah dalam komposisi kalam tam mujab dalam komposisi kalam tam mujab itu dinasabkan koma dan bila dalam komposisi kalam tam manfi serta dalam kondisi muttasil maka lebih baik dijadikan badal dan bila berupa muqatta dinasabkan dan bila muqatta dinasabkan coba dibaca dinasabkan. Oh ini singkatnya istisna akan terbentuk NP
pola istisna akan terbentuk apabila terdapat tiga unsur. Apabila terdapat tiga unsur. Satu, mustasna minhu. Satu, mustasna minhu. Nomor dua, adat istisna. Nomor dua, adat istisna. Nomor tiga, mustasna. Komposisi dalam kalimat istisna. Komposisi dalam kalimat istisna ada dua. Satu, kalam mujab. Satu, kalam mujab. Buka kurung positif. Nomor dua, kalam manfi. Kalam manfi. Buka kurung negatif. Tutup kurung. Terus hubungan antara mustasna dan mustasna minhu. Hubungan antara mustasna dan mustasna minhu. Hubungan antara mustasna dan mustasna minhu ada dua opsi. Satu, muttasil. Nomor dua, munqati'. Muttasil apa berarti? Sambung. Oh, ini istisna. Ya, dalam struktur kalau bahasa biasa diungkapkan biasanya istisna itu gaya bahasa. Gaya bahasa. Yang ini adalah termasuk pengembangan dari pola bahasa utawa pola kalimat. Ada namanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau diawali fi'il nanti fi'liyah, kalau diawali isim ismiyah. Berkembang gayanya, gitu kan gaya. Ada namanya gaya kalam istisna atau istisna itu gaya kalimat. Istisna akan disebut dengan kalimat istisna apabila ada tiga unsur, yaitu ada mustasna minhu, ada istisna, ada. Berarti kalau tiga unsur ini disebutkan semuanya disebut dengan istilah tam. Jadi kalau tiga itu hadir semuanya berarti tam. Ibaratnya kan kayak ini ada trio macan. Kalau semuanya tampil berarti sempurna. Kalau satu tidak tampil kurang. Tendang ya, bisa. Jadi istilah ada kono tam, ada keada tam, ada nakis. Itu istilah. Kalau tam berarti tiga unsur hadir semua. Ada apa tadi? Mustasna minhu, adat istisna. Tam. Ulangi lagi, ini disebutkan semuanya. Tam. Kalau kurang satu, ya. Kemudian komposisi kalam dalam istisna ada dua, yaitu ada manfi, ada mujab. Ono positif, ono negatif. Betul kan nggih?
Lek positif berarti tidak ada kata orang. Tidak ada kata orang jenenge positif. Kalau ada kata orang negatif. Nek disebutkan semuanya. Nah, kemudian dalam komposisi mujab berarti ada orangnya apa enggak? Ya, contoh saja ya. Koma al-qaumu. Jumlah apa? Filia. Ini jumlah filia. Kenapa disebut dengan jumlah filia? Fi'il. Berarti tetap ono fi'il ono. Ayo, berarti maknanya koma. Wis ngadeg al-qaumu. Kaum. Kaum iku isine wong siji apa wong akeh? Akeh. Zahid masuk enggak kira-kira ndogone iki? Masuk, kira-kira masuk. Tapi kemudian dikecualikan koma illa Zaidan. Koma illa dan di sini jumlahnya jumlah filia. Ada ora apa tidak? Ada kata ora apa tidak? Tidak ada. Berarti ini mujab napa? Manfi. Mujab. Berarti kalamnya kalam mujab. Kemudian ada 3 unsur apa enggak? Al-qaumu ini bisa dijadikan mustasna minhu. Artinya sumber pengeluaran kaum bisa. Dari kaum bisa mengeluarkan Zaid. Ulangi. Apakah dari Zaid mengeluarkan kaum? Kok bisa? Enggak. Zaid yang dikeluarkan dari kaum atau kaum yang dikeluarkan dari Zaid? Berarti kaum jengene mustasna minhu sumber mana? Setrika itu dikeluarkan dari Mas Pion apa Mas Pion dikeluarkan dari setrika? Berarti Mas Pion jengene naminu. Oke, mustasna minhu berarti sing gede apa sing cilik? Mustasna cilik. Enak ngene kok kami. Sing gede jengene sing cilik. Nah, al-qaumu illa Zaidan. Ada mustasna, ada mustasna minhu, ada adat, isna, ada 1, 2, ada 3. Berarti ini disebutkan semu, berarti dalam komposisi yang semuanya hadir. Berarti disebut dengan kalam tam. Lapo kok disebut dengan tam? Sempurna. Kenapa kok sempurna? Semua kau apa do ngaji jengene tam. Enak kan boleh Kalau 1 tidak hadir. Contohnya koma al koma illa koma al qaumu illa yaitu koma ada ma iki kalimat apa? Mana huruf? Manane apa? Ora. Berarti ini kalamnya tam napa mujab? Mujab apa manfi? Kok manfi? Ora. Terus al-qaumu. Kalau dalam istilah al-qaumu ini jadi apa? Oh, durung tutup kok. Ulangi lagi. Al-qaumu jadi apa? Durung kan pertanyaannya belum selesai. Kan saya tanya Mama, al-qaumu jadi apa? Dari aspek jadi apa? Kalau dilihat dari kacamata fi'il, al-qaumu jadi apa? Tapi al-qaumu dilihat dari kacamata istisna jadi apa? Tuh, durung jelas kok sampai menjawab ini. Ulangi lagi, al-qaumu jadi apa? Al-qaumu jadi apa? Dari mana dulu? Ya, ulangi lagi.
Al-qaumu jadi apa? Dulu, lu ngono lho ben jelas. Oh, durung jelas jawab ya kan iki. Oke. Maqama al-qaumu illa yadan. Di sini ada kata ila. Ila itu menjadi salah satu adat berarti ini ada indikasi istisna. Ngaten. Kalamnya kalam manfi napa mujab manfi. Kalam manfi. Kemudian komposisinya ini ada 3 loh. Ada mustasna, ada istisna, ada berarti ini komposisi apa kurang sempurna. Berarti ini disebut dengan kalam tam lagi kalam. Kenapa kok disebut dengan tam? Wah, kenapa kok disebut dengan manfi? Ono orae lho, balik. Di dalam istilah istisna, itu ada beberapa istilah gayanya, satu komposisi. Unsur yang harus hadir di dalam ada 3. Apa saja? Kemudian komposisi kalam ada berapa? Apa saja? Talam, tam, mujab, komposisinya itu komposisi. Kemudian kalau kaitan hubungan antara mustasna dengan mustasna itu ada yang mutasil, ada yang mutasil itu nyambung. Kaum itu isine wong apa wedhus? Kaum. Lek gerombolan. Kok gerombolan perampok? Berarti perampok itu berarti bukan kaum ya. Mulane kenapa perampok kok tidak disebut dengan? Karena jiwa kemanusiaannya sudah tidak ada, maka ia disebut bukan kaum, tapi gerombolan. Itu. Lek gerombolan berarti perampok. Kalau gerombolan, iki cocok nama mboten? Cocok. Maqamal qaumu illa himaron mungkote. Lek cocok. Lek cocok. Lek gak cocok. Alah wis berarti sekarang sudah tinggal menyimpulkan. Kalau mustasna dalam kondisi tam mujab. Tam berarti berapa hal yang harus disebutkan? 3. Mujab berarti tidak orangnya. Kalau tidak ada orangnya berarti mustasnanya wajib dibaca nasab. Kalau tam mang fi jadi badal. Jadi apa? Badal. Berarti kayak tadi maqaumu illa zaitun. Iki badal dari al qaumu. Jadi zait iki iso rafa, iso nasab, iso jar tergantung posisinya al qaumu. Amun iku jenenge badal. Lagi lek dalam kondisi kalam tam mujab aduh durnya tam mujab nasab ulangi tam mujab taman fi badal taman fi mungkote. Oh turun mari kecil balik. Oh sampai niki balik bener 1 2 3. Tam mujab oh mana tuh gawe gak apa-apa gawe orangnya lagi TNMT oh lagi TM oh ini latihan nomornya rumus ngene iki oh iya terbangan itu
Ya biar aku diulangi. T T D. T T D. T T D. Apa aku bingung gak kulino. Gak papat. Ya latihan kan T T D. T T D ya. Terus apa mana? D D D D T. Ben, ayo nggih. T M apa? Tamut mujab. Apa? T N apa? T N M T. B. Mungkota apa? Nasab. Wis gampang kan ya. Tapi maca macane dijerne ya ora. Kalau bi ayat karo kami, bi ayat karo kami itu disebut apa mustasna min nawu qaumal qaumu ila zaitun. Kalau wabak dan nafsin, ma qaumal qaumu ila zaitun. Zaitun apa zaitan? Zaitun apa zaitan? Zaitun yo le, zaitan yo le. Cuma sing apik zaitun ngono. Gak wajib iki. Dadi ngawur tetep. Kalau kanafin al muradu taikang dan karepake bi kelawan kanafin iku annahyu la yakum orang ngajak sapa al kaum illa jaitan wal istibam lan istibam al ingkari kang bangsa ingkar takon tapi gak percaya tanya bukan karena pertanyaan tapi takon tapi gak percaya. Pernah sampe takoni ngono. Kere. Ala rupamu kok iso. Ngono iku lho gak gampang. Hati-hati nggih, iku pertanyaan tidak perlu dijawab. Iya nih. Ora itu contoh sunai. Remeh. Iku iso jenenge istifham tapi tahkir, penghinaan tidak. Hal qoma ana to ngadeg sapa ahadun musuji illa jaitan. Apa mung? Iki lho, apa mung jaet. Apa mung jaet sing ngadeg. Apa mung sakmene sing ngaji. Ngono lho. Takon tapi ingkar gak percaya. Tak pirang-pirang kok mek sakmene. Ngono kan. Berarti sebenarnya miftah langsung kroso iki paham ini istibab ingkar pintakoni piye mau mosok mung semen lah kok mek sak menit tok sing SKS iki nandi ya iku takon tapi gak percaya kok gak percaya ya berarti niku mbak-mbak iki SKS Parabane tempat nanti khusus juga semuanya bareng tempat kabeh. Boleh kata kok sithik berarti. Mosok kok. Mosok mau iki. Ya, hati-hati. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Ya sampai kalau ketemu mari dikirimi terus entek lho. Mosok kok wis entek. Ngono kan pernah kan sampean dikirimi entek lho. Mosok kok wis entek nggih kan lakunan. Digawe ngaten-ngaten enak. Apane LPG ta? Ngono lapor. Wong mek ditakoni, "Mosok kok wis entek?" Lho ngono langsung diruwiji gak karo-karo gawe laporan LPG yang tidak. Ini harus peka sama iki. Betianane jenenge ono itibab ingkar. Enggak tane gawe LPG. Dan wong tuwa kok nemen ngono. Ne. Istibab ingkar. Kalau itba umat asal.
Aya alal badaliyah ditegese sing atase badal. Badal iku ganti, melu sing arep bab ngikut. Wal muradu dan utai kang den karepake bil muttasil iklan muttasil iku ayakuna yen ana apa mustasna ba'dan iku bagian minal mustasna minhu. Nawu maqamal qaumu illa zaida. Karena zaid ini adalah sebagian dari kaum. Kalau wang simpang koto ay alal istisna ujuban wal muradu lan utai kang den karepake bil mungkoda iku ma perkara layak kunu kang ora ana apa al mustasna ba'dan iku bagian minal mustasna minhu. Kayak himar itu jarang tidak masuk bagian dari kaum. Qalu antamim fayajiyu mongko wenang ing dawu mungguhe bani tamim apa yukula maqamal qaumi lagi maru ya kan. Ora ono salahe, masih sampe macane himarun tak karep wong ono dalile ya wajib ini. Yang penting apal alfiah. Wa ma bidamihi unitu qadkaman matman alal julli muhimmatis akta minal kafiyah. Sekarang wa wairun nas bisa bikin binahyi qad ya'ti walakin nasbahu tar'in wara. Wa wairun nas bisa bikin utawi sakliyane nasope mustasna kang disi'i bin nafsi ing dalam nafsi qad ya'ti iku terkadang teka apa wairu nafsi walakin lan tetapi ini nasbahu ing nasope sabit ikhtar milio sapa sira in waroda lamun tumeka apa sabit ya. Mustasna sabik. Mustasna sabik. Mustasna sabik buka kurung mustasna yang mendahului mustasna min itu lebih baik dinasabkan. Itu lebih baik dinasabkan. Itu lebih baik dinasabkan. Namun terkadang tidak dinasabkan. Demikian itu dalam pola kalimat. Demikian itu dalam pola kalimat nafi. Coba dibaca. Ini tadi kan yang namanya mustasna apabila dalam kondisi kalam tam manfi itu kan lebih baik jadi baca. Ngerti enggak? Jadi contohnya maqamal qaumu illa zaidun. Ngerti enggak? Tetapi jika terjadi terbalik mustasna minhu
diakhirkan dan mustasna didahulukan, maka kemudian diistilahkan dengan istilah mustasna sabek. Jadi Zaid dulu baru tahu. Jadi susunannya mama makoma illa Zaidan al kaumu. Jadi ku dingene mustasna sabek. Ulangi, namanya saja mustasna, berarti mustasna di mana? Depan, mendahului. Nah, kalau mustasna mendahului mustasna minhu, nah, ini kan rumusnya. Makanya kalau untuk mempermudah, namanya mustasna minhu itu mesti jatuh sebelum ilah. Itu kan ini. Biasanya mustasna minhu itu jatuh sebelum ilah. Maqama al-qaumu illa Zaidun. Biasanya seperti ini. Ya, mustasna minhu ilah terus kemudian mustasna. Iki rumus standar. Di Alfiyah kita dikasih penjelasan bahwasanya ada mustasna mendahului mustasna minhu. Berarti formatnya piye? Qoma illa Zaidun al qaumu. Karena Zaid ini mendahului dari al-qaum, nah, namanya badal itu tabe, itu ngikuti badal itu biasanya menyebutkan mubdal minhu dulu atau badal dulu. Makmum dulu apa imam dulu? Ulangi, makmum dulu apa imam dulu? Imam dulu. Oke. Nah, ini jadi kalau susunannya normal, mustasna minhu adat istisna kemudian mustasna, maka mustasna lebih baik jadi badal. Lakukan kan? Nah, saya ini kalau terjadi atraksi yang semestinya jadi badal tadi mendahului, itu bagaimana? Apakah ia tetap jadi badal? Padahal mubdal minhunya belakang. Nah, sehingga kemudian dibahas, kan itu kan? Dibahas ada hukum tersendiri. Apabila mustasna mendahului, maka ia lebih baik dijadikan mustasna dinasobkan. Meskipun dalam formasi kalimat kalam tamut mujab. Ulangi, kalam tam manfi. Ulangi lagi. Kalau mustasna dalam kondisi kalam tam manfi itu lebih baik jadi badal. Langsung kan? Wes, kalau manfi tam badal. Nah, ini apabila mustasnanya mendahului mustasna minhu. Lah, kalau jadi mendahului bagaimana? Apakah tetap jadi badal? Jawabannya piye? Tidak, sebab kalau namanya badal itu mesti jatuh setelah minhu. Maka kemudian dibahas hukum tersendiri. Kalau begitu berarti mustasnanya lebih baik nasob, ben jelas mustasnanya. Dia tidak jadi badal. Pun kira-kira kenapa mustasna sabek kok lebih baik nasob? Karena badal itu harus jatuh setelah minhu, ngoten mesti ini. Nah kok ono sing oh iku cowidi iku kan. Balik meneh. Kalau mustasna dalam kondisi tam mujab hukumnya nasab. Tam manfi badal. Berarti nadom ini nadom apa nih? Wa ghairu nasbin ini bisa dibikin kalau kesimpulannya berarti bacanya gini. Mustasna dalam kondisi taman fi itu lebih baik jadi badal
Ingat bisa juga sampai ngono. Kecuali apabila mustasna mendahului. Nah, kalau mendahului mustasna berarti lebih baik nasab. Bon kira-kira. Jadi bisa nadom apa? Wa ghairu nasbin sabiqin itu menjadi pengecualian dari nadom sebelumnya. Nah, kenapa wa ghairu nasbin ini tidak dibahas dalam kitab-kitab yang lain? Karena kitab-kitab yang lain dalam nahwu yang lain itu lebih cenderung namanya mustasna minhu itu pasti jatuh setelah jatuh sebelum ilah, nggak boleh jatuh setelah ilah. Tapi ternyata di sini boleh. Amin ya. Jadi untuk lebih memudahkan wa ghairu nasbin ini adalah bentuk pengecualian dari kalam tam manfi yang sedianya dijadikan bat itu boleh dijadikan dinasobkan. Ya. Baik, nanti permainan. Wa iyu farrak sabikun ila lima ba'du yakun. Nah, ini sabik yang di sini beda sabik dengan yang di atas. Kode sabiknya tapi isinya beda ya. Wa iyu farrak lan lamun den kosongake. Wa iyu farrak lan lamun dikosongake apa sabikun amil kang disiki. Ayo wa iyu farrak lan lamun den kosongake apa sabikun amil kang disiki. Illa ing illa lima maring perkara ba'du kang tumiba ing dalem sawise illa. Lima maring perkara ba'du kang tumiba ing dalem sawise illa. Yakun mongko ana. Yakun mongko ana apa? Ya, sabik iku kamalawilla kaya lamun illa udima dan cepekake apa illa. Kamalawilla udah iku kaya oleh lamun utawi illa udima iku dan cepekake apa illa. Jadi kan terjemahnya beberapa terjemah ya. Jika amil yang mendahului illa, jika amil yang mendahului illa dikosongkan pengamalannya, sampai pada kalimat yang jatuh setelah ilah. Sampai pada kalimat yang jatuh setelah ilah. Maka ilah dianggap tidak ada. Maka ilah dianggap tidak ada. Titik, coba dibaca. Maka ilah, ono enggak ilah? Ada enggak ilah? Tapi wujuduhu amin. Rasa mana? Kenek mana? Ayo ngene. Makoma illa iki makoma illa ya.
Mako iki jenenge sabik. Gitu kan ya. Yang mendahului ila. Dia tidak dikasih ngamal, ila koma butuh apa? Koma butuh apa? Fa'il, tapi fa'ilnya tidak disebutkan sebelum ila, tapi fa'ilnya disebutkan setelah. Ngono lho maksudnya. Ulangi lagi jadi nggih. Apa mau? Jika ayo. Ayo. Ayo 1 2 3 ayo. Maka ilah dianggap tidak ada. Sehingga kalimat yang jatuh setelah ilah ini murni milik dari koma. Milik dari koma. Artinya jika sebelum ilah amil itu menuntut fa'il berarti dia dirofakan. Jika menuntut maf'ul dinasobkan. Jika menuntut jer. Ngoten maksudnya itu. Paham kira-kira? Ulangi lagi coba alon-alon. Jika yakni ayo ben iki ben wis mudeng kan iki tambang tak kae duwa ora paham. Yakni kalimat yang jatuh setelah ilah yakni kalimat yang jatuh setelah ilah menjadi tumbalnya amil, menjadi tumbalnya amil sebelum ilah, menjadi tumbalnya amil sebelum ilah. Ulangi coba dibaca. Tumbal lagi, ditumbalkan. Berarti seolah-olah Zaid ini tidak jadi mustasna. Tidak ada istilah mustasna karena dia jadi fa'il. Gitu. Tapi hakikatnya dia adalah mustasna. Cuma karena dia tidak dalam istisna mufarraq, maka ia i'rabnya ya diberikan semuanya kepada amin. Kalau dalam jumlah ismiyah wa ma illa oke. Wa ma Muhammad apa jadi apa? Mubtada. Mubtada butuh apa? Khobar. Tapi khobarnya tidak disebutkan sebelum ilah, tapi disebutkan maka kalimat yang jatuh setelah menjadi tumbal nyamuk. Berarti khobarnya mubtada di mana? Khobarnya mubtada di mana? Rasul setelah ilah. Berarti Rasul jadi tumbalnya siapa? Muhammad. Gitu maksudnya seperti itu. Ya, paham kira-kira? Ya. Lagi coba ayo. Ayo alon-alon niki perlu paham. 1 2 3. Jika Nila ada dia enggak nah mudeng kira-kira berarti jatlah ilah tergantung kalau amilnya butuh maf'ul berarti illa zaidan berarti ma darabtu orang mukul sapa ingsun illa zaidan kejaba muncul makna karena butuhnya maf'ul. Kalau butuh khobar rofa lah, kalau butuh mubtada rofa tergantung itu maksudnya ya. Ayo sekarang pola istisna demikian. Oke, ono urutan ya. Itu nyambung iki gak
Pola istisna demikian disebut dengan istisna mufarraq. Pola istisna demikian disebut dengan istisna mufarraq. Atau gabungan antara manfi nakis atau gabungan dari manfi nakis. Jadi manfi nakis nama lainnya mufarraq. Mufarraq artinya adalah amil yang mendahului tidak dikasih pengamalan, makanya disebut dengan mufarraq, dikosongkan. Dia kosong, tidak punya kegiatan sampai pada kalimat yang jatuh setelah ilah. Sehingga kalimat yang jatuh setelah ilah, gelem gak gelem kudu jadi tumbalnya. Amin. Pun teman kira-kira lagi, ayo. Wa iyufarraq berarti ambil ganas iki. Begitu gak dapat sebelum meloncat setelah gila. Ditambah. Makoma ila namanya istisna mufarraq namanya istilahnya nggih. Tadi istisna mufarraq itu apa? Gabungan antara perhatikan, makoma ada manya berarti apa? Manfi. Ada kaumnya enggak? Tidak ada. Berarti Lah, bagaimanakah cara bikin istisna mufarraq? Yo bikin kalamnya kalam fi, mustasna minhunya tidak disebutkan. Jadilah istisna mufarraq. Oh, nggih, alon-alon pokoke sing penting sehat, paham. Gak berat-berat, berat loro kabeh, tambah loro kabeh. Mohon paham Mas Duki. Insyaallah paham apa insyaallah gak? Ayo, piye coba? Jika yo. Ayo. Adanya seperti tidak ada terus. Wujud juga adami, maksudnya tumbalnya amin. Berarti amil sekarang amal butuhnya apa? Kalau amilnya itu kayak tadi karena mubtada butuh khobar, berarti kalimat yang jatuh setelah ilah khobar. Berarti wama Muhammadun. Ayo coba wama Muhammadun lan. Ayo wama Muhammadun ono utawi Muhammad illa rasulun kejaba. Nggih kejabane dhisik baru iku. Aja iku kejaba. Ngoten. Kayak iki. Ayo makoma ayo. Ngadeg illa zaidun kejaba. Ulangi, sapa kejaba apa? Kejaba dhisik. Kejaba sapa? Nggih. Yang jatuh setelah ilah jadi tumbal. Bukan ilahnya yang jadi, tapi kalimat yang jatuh setelahnya. Ulangi ben mantap ayo wa ma Muhammadun lan. Hati waca. Muhammadun illa rasulun kadzdzaba iku rasul. Nah, lagi wa ma iki makoma. Makoma orang illa zaidun kadzdzaba sapa. Kejabane dhisikno. Sapane dhisik.
Bon, kira-kira wa iyu farraq illa lima ba'du yakun. Bon, nggih. Jadi wujudu ngadami wis paham iki langsung iso berkembang jamane Yai Mas Duki. Banyak dengar saya. Ya, apa Mas Duki jadi Yai hebat. Di Babakan Jiwaringin juga ada Ki Mas Duki. Itu pernah cucunya juga pernah ke sini. Ustaz Nayat. Wah. Iku la yutawahamu dukhuluhu ya. Awalnya diduga masuk dalam kelompok Mas Duki yang jadi kiai tapi mungkin akan menjadi sayyidul syuyukh nantinya. Ya amin ya. Nanti kita lanjut ya Al-Fatihah.